Mencegah konflik meluas dari perkelahian antar pemuda, pemerintah daerah bersama TNI Polri langsung memediasi. Jelang arus mudik Lebaran 1445 Hijriah, sejumlah aparat keamanan disiagakan. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan mencegah konflik meluas dari perkelahian antar pemuda di wilayah Ampenan. Pemerintah daerah bersama TNI Polri langsung memediasi kedua kelompok bertikai untuk dilakukan perdamaian. Setelah menerima laporan adanya perkelahian yang melibatkan kelompok pemuda antar kampung di Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, tim gabungan dari unit Jatanras Polsek Ampenan bersama unit Jatanras Satreskrimum Polresta Mataram langsung bergerak cepat menuju TKP mengamankan terduga pelaku penyerangan dan pengeroyokan. Akibat kejadian tersebut, seorang warga menjadi korban pengeroyokan, 2 unit sepeda motor rusak warga Sukaraja karena ditinggal kabur saat dikejar. Guna mencegah meluasnya konflik, 2 kelompok warga yang bertikai dari masing-masing lingkungan dipertemukan dan dimediasi untuk berdamai di kantor Camat Ampenan. Adik-adik anak-anak kita yang kebetulan tadi ada permasalahan, salah pahaman di antara mereka, dan saat ini juga kami mengundang Kaling, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di 3 lingkungan, ulangi 4 lingkungan ya, Presak Barat, Presak Timur, Tempit, untuk bersama-sama hadir di kantor camat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Di malam ini kita berkumpul di kantor camat dalam rangka mengambil langkah cepat ya, terkait dengan kejadian tadi malam yang memang dipicu dari kegiatan malam sebelumnya. Ya. Biasa anak-anak kita melakukan aktivitas bermain bola di Taman Jangkar, kemudian terjadi kesalahpahaman. Nah, yang kejadian malam itu rupanya tidak selesai karena memang tidak ada mediasi, sehingga malam ini berlanjut dan kita ambil langkah cepat untuk mendamaikan. Kasus perkelahian yang melibatkan antar kelompok pemuda 2 kampung di Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram dipicu karena kesalahpahaman saat bermain bola dan berlanjut hingga Jumat malam. Namun berkat kesigapan 3 pilar yakni kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah, kelompok yang bertikai bisa dimediasi dan didamaikan pada Sabtu pagi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Video viral 2 siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Adu Jotos di salah satu pondok pesantren di Desa Masbagi, Lombok Timur menjadi atensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana NTB karena dinilai mencoreng dunia pendidikan. Inilah video viral adu jotos 2 siswa kelas 5 di salah satu pondok pesantren di Desa Masbagi, Lombok Timur. Mirisnya dalam video tersebut, siswa lainnya merekam kejadian tersebut dan menonton teman mereka bergulat tanpa berusaha melerai atau menghentikan. Hingga salah seorang siswa terkapar karena kepalanya dibenturkan ke lantai dan menjadi korban. Atas kejadian tersebut mengundang prihatinan dinas instansi terkait untuk melakukan pembinaan. Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan siswa dan guru menjadi penting dimasifkan di lingkungan sekolah. Pesan yang dulu kami sampaikan itu supaya anak-anak ini memahami kekerasan, jenis-jenis kekerasan itu, karena kalau mereka tidak paham, kadang yang dianggap main-main itu masuk dalam kekerasan. Kasus adu jotos 2 siswa ini berakhir damai dan keluarga 2 bocah tersebut sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tidak akan melanjutkan ke ranah hukum.
Data rilis DP3AP2KB Provinsi NTB, jumlah kekerasan anak dan guru di Nusa Tenggara Barat secara kuantitatif dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran 1445 Hijriah, sejumlah aparat keamanan disiagakan di Terminal Mandalika. Upaya itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan ke pemudik dan mencegah praktik percaloan tiket. Beginilah situasi di Terminal Mandalika, Mataram, Nusa Tenggara Barat, jelang H-10 terpantau masih berjalan normal. Meski kondisi terminal dalam keadaan revitalisasi yang akan diperkirakan rampung pada November mendatang, pihak otoritas mengoperasikan terminal cadangan yang berada di bagian timur area terminal. Sejumlah aparat keamanan pun disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti percaloan tiket saat arus mudik Lebaran. Jadi kami pengoperasiannya sementara di sini, sementara sampai selesai pembangunan. Jadi nanti lonjakannya kita perkirakan di H-7 sampai H-1. Kita tetap memantau wilayah karena situasi Lebaran mudik biasanya tuh ada kelonjakan penumpang. Jadi kita selalu siap membantu dari pihak perhubungan mengamankan situasi. Arus mudik di Terminal Mandalika diprediksi akan mulai terjadi pada H-7 Lebaran dan kepadatan penumpang mengalami peningkatan mencapai 50 hingga 70% dari hari biasa. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang kasih sayang dan keikhlasan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hajah Nurida SE, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan maghfirah. Semoga semangat kebersamaan ini tetap selalu kita bisa jaga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan.
Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Jelang Hari Raya Lebaran, pusat pembelanjaan di Mataram dipadati warga, bahkan rela berdesak-desakan untuk membeli baju Lebaran. Tampil beda saat Hari Raya Besar keagamaan menjadi suatu kebanggaan, hingga tak heran masyarakat ramai-ramai mengunjungi pusat perbelanjaan berburu baju baru untuk Lebaran. Seperti di pusat perbelanjaan Cakra Negara Kota Mataram, terpantau ramai sejak hari pertama memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Masyarakat sudah terlihat berbondong-bondong mendatangi pusat perbelanjaan untuk berburu baju Lebaran. Sejumlah warga mengaku tampil beda dengan baju baru diakui menjadi kebanggaan dan menambah rasa bahagia saat berlebaran. Untuk siapa aja ini dibeliin? Ini anak aja sama kita dah. Oh gitu. Untuk dipakai saat apa ini? Saat Lebaran. Gimana Bu, pakai baju baru saat Lebaran rasanya? Terasa. Gembira Bu ya? Iya sih. Oh iya. Dari mana Bu? Dari Sar.
Sementara puncak keramaian pusat perbelanjaan diprediksi akan terjadi mulai H-7 hingga malam Lebaran 1 Syawal 1445 Hijriah. Pengelola pusat perbelanjaan terpaksa menambah karyawan atau pegawainya untuk melayani pembeli yang membeludak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Tengah memasuki masa panen dan ditargetkan mendapat ratusan ton gabah pada musim tanam tahun 2024 ini. 2 minggu lebih memasuki bulan Ramadan, lahan pertanian Taman Padi di Kabupaten Lombok Tengah telah merata dipanen. Data Dinas Pertanian Lombok Tengah, jumlah lahan pertanian tanaman padi yang sudah panen sekitar 1.000 hektar lebih dengan perkiraan gabah yang diperoleh sekitar 10.000 ton gabah. Sementara itu di musim tanam tahun ini dari sekitar 52.000 hektar lahan padi diperkirakan menghasilkan gabah 485.000 ton yang merupakan hasil dalam 1 tahun. Kepala Dinas Pertanian pun meyakini hasil dari panen tahun ini cukup banyak, bahkan Lombok Tengah masih bisa menyuplai kebutuhan beras ke daerah lain seperti ke Bali, Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur. Akhir Maret, awal April itu panen raya. Kalau saya melihat kondisi sekarang kan sudah mulai panen. Ya. Dari laporan yang sudah masuk sudah 2.000 hektar sudah mulai panen. Kalau dikalikan dengan 5 ton, 5 kali 2 10.000 ton. Target kita 485 ton. 485.000 ton setahun. Kita tidak berbicara per musim ya. Target Lombok Tengah setahun itu 485.000 ton tahun 2024. Kalau dari segi ketersediaan sudah tersedialah sekarang gabahnya kan. Sementara itu di musim tanam tahun ini dari sekitar 52.000 hektar lahan padi diperkirakan menghasilkan gabah 485.000 ton yang merupakan hasil dalam 1 tahun. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi pedagang musiman yang berjualan di lapangan Pagutan Permai, Kota Mataram. Bahkan para pedagang di tempat ini mampu meraup omset jutaan rupiah per hari. Inilah lapangan di Pagutan Permai, Kota Mataram yang disulap menjadi lokasi pasar takjil selama bulan suci Ramadan. Tercatat sebanyak 81 pedagang musiman dari Kota Mataram dan sekitarnya memanfaatkan momentum untuk berjualan takjil atau menu berbuka puasa. Para pedagang di tempat ini mengaku bisa berjualan dengan membayar sewa 300.000 selama bulan puasa dan alhasil mendapatkan omset jutaan rupiah per hari. Sudah gimana masuk sini bayar sewa. Berapa? Selama sebulan. Gimana di sini Bu? Rame? Rame orang belanja? Rame, alhamdulillah rame. Sehari dapat tak kena hujan, mudah-mudahan sih tak hujan. Dapat jualan berapa sehari? Enggak tahu, pokoknya. Dapat 1 juta. Kepala Lingkungan Pagutan Permai membenarkan hal tersebut dan mengatakan uang hasil sewa dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan lingkungan. Gimana sistem pedagang? Pedagang apa? Sewa. Untuk selama 25 hari ini bayarnya 300.000. Sewa lapak. Hasil sewa itu? Hasil sewa itu untuk dikelola Itu lingkungan. Nah, salah satunya ini kemarin pelebarannya. Oh gitu, siap. Parkir ini dan rencana memang untuk lapangan ini kan. Sudah berapa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu dari informasi yang didapatkan aktivitas pedagang musiman yang berjualan berbagai menu dan varian takjil di lapangan Pagutan Permai ini telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi alternatif pilihan warga untuk berbelanja berburu takjil atau berbuka puasa. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati.
Tablik akbar nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya Di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi penjual pernak-pernik salat karena para pedagang meraup untung 2 kali lipat dari hari biasanya. Bulan Ramadan menjadi salah satu ladang rizki bagi kebanyakan orang. Tak ayal banyak yang memilih untuk mencari peruntungan dengan membuat usaha yang berpotensi laris manis di bulan Ramadan ini. Salah satunya dengan mencari peruntungan dengan berjualan pernak-pernik Ramadan seperti peci, sajadah, tasbih, hingga minyak wangi. Seperti yang dilakukan salah satu warga asal Lombok Barat ini misalnya, ia memilih mencari peruntungan menjual songko peci dan pernak-pernik lainnya ke Lombok Tengah. Pria bernama Ahmad Fauzan ini memilih berjualan di Praia, Lombok Tengah yang jauh dari tempat asalnya lantaran menurutnya berjualan peci di lokasi ini dianggap lebih menguntungkan. Selain warga Praia, warga dari luar juga berlalu lalang di lokasi tempat ia berjualan sehingga banyak barang jualannya laris manis.
Selain itu, di bulan Ramadan ini hasil penjualan peci meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan berjualan pada hari biasa, sehingga Fauzan mengaku memperoleh berkah bulan Ramadan ini dalam mencari cuan. Per hari? Hari puasa akhir itu maksudnya. Hari terakhir. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Warga Desa Ombe, Kediri, Lombok Barat memiliki cara yang sangat unik dalam memperingati Nuzulul Quran, yaitu dengan cara ziarah malam ke makam keluarga dengan membawa 1000 lampu atau dile jojor, lampu tradisional yang terbuat dari bahan tanaman nyamplung. Kegiatan ini merupakan agenda leluhur yang turun-temurun. Warga Dusun Dasan Tebu, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, masih lestarikan tradisi malaman dengan berziarah ke kuburan menancapkan 1000 lampu yang biasa warga setempat mengatakan dile siu atau dile jojor, atau 1000 lampu tradisional yang ditancapkan di atas makam. Lampu dile siu ini yang terbuat dari bahan bakar minyak, buah jarak atau buah camplung dengan sumbu kapas yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat. Tradisi tersebut sudah dilakukan sejak dahulu, turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi ini biasa dilakukan pada malam ke-21 hingga malam ke-29 Ramadan, usai sholat maghrib atau usai berbuka puasa. Warga sibuk menyalakan dile siu atau dile jojor di makam atau di sudut rumah. Kepala Dusun Dasan Tebu mengatakan, dari nenek moyang kita itu memang sudah kebiasaan tradisi sering dilakukan. Di malam yang ganjil, tentu di dusun-dusun lain juga akan melaksanakan seperti ini. Dari hari ke-23, 25 sampai dengan 29 akhir Ramadan, tradisi ini istilahnya malaman lampu 1000 atau dile siu. Dari tujuan ini dilakukan karena di masa yang lalu karena tidak ada lampu, digunakanlah penerangan dengan dile 1000 ini untuk penerangan. Tujuan ziarah makam dan mengingat para orang tua pemuka dan menghormati leluhur, sehingga dilaksanakan setiap malam 21 atau selikur ini. Sebenarnya untuk penanaman dile, kalau di sini bahasanya dile siu. Oh gitu. Tujuannya sebenarnya cuma simpel sih, untuk mencerminkan malam Lailatul Qadar gitu, malam 1000 bulan. Jadi diaplikasikan seperti ini, menanam lampu 1000 gitu. Oh gitu. Warisan dari nenek moyang kita pada zaman dahulu, orang-orang terdahulu lah yang mewarisi ini, dan ini yang kita lanjutkan. Apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di dusun kami ini. Warisan di Dusun Dasan Tebu ini. Oh gitu. Dan ini tidak hanya di kuburan saja, di semua sepanjang jalan atau di rumah-rumah. Semua di tempat-tempat yang kami biasa datangi atau kami huni, di mana kami berkegiatan, di situ juga di. Kegiatan ini sebagai bentuk perayaan Nuzulul Quran dan merupakan acara untuk tolak balak supaya warga setempat terhindar dari segala bencana baik penyakit maupun bencana alam. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTP. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.